Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di rumah yang mulia ini, Baitullah, dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang setia meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah perkara yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim siapapun dia, yaitu kewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang wajib untuk bertaubat karena masing-masing kita memiliki dosa-dosa yang sering kita lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi untuk berdosa. Dan ini telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam, setiap anak Adam khata'. Khata' dalam bahasa Arab artinya senantiasa berbuat dosa. Jadi dia memiliki potensi untuk berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bertobat adalah sebaik-baik orang yang bersadar adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku maha mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Oleh karenanya manusia bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia tidak bakalan mampu, karena memang dia diciptakan oleh Allah untuk memiliki potensi berbuat dosa, berbuat kesalahan. Cuma ada yang berbuat kesalahannya banyak, ada yang berbuat kesalahannya sedikit. Tetapi kalau terjerumus dalam dosa itu sudah kepastian, suatu perkara yang merupakan kepastian dan keniscayaan. Sebagaimana dari Rasulullah SAW jelaskan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti bersalah. Allah telah menjelaskan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan dosa-dosa siang dan malam hari. Dan Nabi dalam hadisnya berkata, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, istaqimu wa lan tuhsu. Luruslah kalian, istiqomahlah kalian, namun kalian tidak bakalan mampu. Dan ini benar. Seorang semaksimal mungkin dia ingin istiqomah, berusaha menjauh dari kemaksiatan, berusaha tetap berada di jalan Allah, dia pasti suatu saat melanggar. Dia pasti suatu saat melanggar. Kenapa? Karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa. Pernah berdosa. Dan kita mewarisi sifat-sifat nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim, laulam tuznibu, seandainya kalian tidak berdosa, taruhlah kalian tidak pernah berdosa, benar terus, lurus terus. Apa kata Nabi SAW? La dhahaballahu bikum, maka Allah akan musnahkan kalian. Tsumma jaa biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak pernah berdosa, maka Allah akan musnahkan kalian dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, lantas mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita terjerumus dalam suatu dosa, ya. Ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada suatu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di balik dosa tersebut, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah sengaja mentakdirkan kita untuk berdosa agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada solusinya, yaitu bertobat. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan wa khairu al-khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang terjerumus dalam dosa, melakukan kesalahan, dan pasti dia akan terjerumus, mau tidak mau dia akan terjerumus, maka ada dua hal yang hendaknya dia perhatikan. Ada dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, segera dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaknya dia banyak melakukan amal soleh untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Saya ulangi, yang pertama dia banyak bertobat dan beristighfar, dan yang kedua hendaknya dia perbanyak amalan soleh agar menutup kesalahan-kesalahannya. Kita lihat para anbiya, para nabi, mereka juga pernah berdosa. Kita tahu dalam akidah Islam ada namanya para nabi maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Maksudnya bukan mereka tidak pernah salah, tidak. Tetapi kalau mereka salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya maksum. Artinya mereka kalau salah maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah orang-orang Islam. Yang maksum hanyalah para nabi. Selain para nabi siapapun dia tidak maksum. Karena kalau dia bersalah Allah tidak tegur. Beda dengan nabi. Nabi kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah umat Islam. Selain para nabi tidak ada yang maksum. Oleh karenanya di antara kesalahan ada yang mengatakan misalnya wali maksum, tidak mungkin salah. Ini enggak benar. Ini akidah diambil dari akidah Syiah yang meyakini bahwasanya imam-imam mereka maksum. Sehingga kelaziman dari imam-imam mereka maksum, imam-imam mereka kalau bicara pasti benar. Dan tatkala imam-imam mereka bicara pasti benar, maka ada sumber hukum yang lain selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis para imam. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada literatur orang-orang Syiah, mereka tidak punya namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi mereka punya buku-buku hadis, maksudnya buku hadis para imam mereka. Karena imam mereka juga maksum menurut mereka sebagaimana para nabi. Sehingga tatkala maksum perkataannya jadi dalil. Sehingga adalah sumber hukum yang lain selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ada sunnah para imam, ada hadis para imam. Nah, itu bukan akidah umat Islam. Akidah umat Islam yang maksum hanyalah para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksud dengan maksum para nabi, artinya kalau mereka salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para anbiya mereka pernah bersalah dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan istrinya Hawa. Lalu Allah letakkan di surga. Dan Allah larang mereka berdua untuk mendekati pohon di surga, sebuah pohon di surga. Maka datanglah iblis menggoda mereka berdua. Ya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata iblis, kata Allah, iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa. Bersumpah, inni lakuma laminan nasihin. Kalau antum mengerti bahasa Arab, ya. Sumpah iblis luar biasa. Pertama dia bersumpah karena Allah. Kemudian dia menggunakan ini. Ini dalam bahasa Arab artinya sungguhnya aku. Lakuma, benar-benar. Laminan nasihin, benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Dan Adam waktu itu imannya goyang. Karena Adam belum pernah digoda sebelumnya. Ini baru pengalaman pertama apa? Digoda. Kalau kita sering digoda kan? Sering atau tidak? Nabi Adam alaihissalam baru pertama kali digoda dengan godaan yang begitu hebat. Yang goda langsung bosnya setan, siapa? Iblis. Kemudian waktu dia menggoda, dia bersumpah dengan nama Allah, sungguhnya saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua, wahai Adam dan Hawa. Makanlah pohon ini, makanlah buah dari pohon ini. Akhirnya Adam pun goyang. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergiur dengan rayuan-rayuan iblis. Akhirnya beliau alaihissalam pun makan atau mendekati buah tersebut. Maka Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Nabi Adam salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam anhakuma antilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Wahai Adam dan Hawa, bukankah saya telah ingatkan kepada kalian berdua untuk tidak mendekati buah tersebut? Dan sudah saya ingatkan bahwasanya iblis adalah musuh kalian yang nyata. Sebagian ulama menyatakan Nabi Adam alaihissalam waktu digoda oleh iblis, dia tahu ini godaan.
Namun rayuannya luar biasa, kalau kau makan buah ini kau akan kekal, kata iblis. Maka terbetik dalam hati Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, terbetik dalam hatinya, saya melanggar, nanti setelah ini saya bertobat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga dia pun melanggar. Ulama tersebut berkata, demikianlah pula kita. Kalau kita lagi digoda, kita bilang nanti Allah ampuni setelah ini. Iya atau tidak? Kita melanggar saja, habis ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan benar setelah itu Nabi Adam bertobat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengatakan, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tidak maafkan kami, maka kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah maafkan tapi Allah hukum. Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi juga pernah bersalah. Di antara yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tentang kesalahan nabi, contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam pernah bersalah, minta agar Allah mengampuni anaknya. Waktu Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dan Allah mengatakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit orang. Sudah berdakwah 950 tahun dan Allah menceritakan perkataan Nabi Nuh, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah bukan cuma hari Sabtu di pagi hari, tidak ya. Tetapi siang dan malam Nabi Nuh berdakwah selama alfasanatin illa khamsina amas, 950 tahun. Namun Allah mentakdirkan ternyata istrinya kafir, putranya juga kafir. Dan Nabi Nuh sebagai seorang ayah sayang sama putranya. Sampai tatkala Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, maka datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, apakah kau sudah ganti profesi? Kemarin berdakwah, sekarang jadi tukang kayu. Dihina oleh mereka. Akhirnya Allah takdirkan turunlah hujan yang lebat, kemudian air keluar dari tanah, maka terjadilah banjir yang sangat hebat. Tatkala itu Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya dan dia mendakwahi putranya. Dia mengatakan, "Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, ayolah naik bersamaku di atas kapal ini dan janganlah kau termasuk orang-orang yang kafir. Apa kata putranya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata dia, wahai, saya akan lari pergi ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang bisa selamat pada hari ini illa marrahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tatkala Nabi Nuh berusaha merayu anaknya, mendakwai anaknya, tiba-tiba ada ombak yang menghalangi mereka berdua, akhirnya anaknya pun tenggelam. Waktu anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa, "Inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq." Kata Nabi Nuh, ya Allah, ampunilah putraku, dia adalah keluargaku. Dia adalah keluargaku. Maka Allah tegur. Allah mengatakan, "Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Kata Allah, wahai Nuh, putramu itu bukan keluargamu. Kenapa dia kafir? Dia telah berbuat perbuatan yang kafir, maka janganlah kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu. Maka Nabi Nuh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku dari meminta kepada Engkau perkara yang dilarang oleh Engkau. Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni Nabi Nuh. Di sini contoh bahwasanya Nabi Nuh pernah bersalah namun dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menceritakan tentang Nabi Daud juga pernah bersalah. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah bersalah. Dan Nabi Sulaiman bersalah ya, sebagaimana pernah kita jelaskan ya. Kemudian dia segera bertobat kepada Allah. Satu hari tatkala Nabi Sulaiman sedang dipamerkan kepada dia kuda-kuda yang indah, kuda-kuda perang, kuda-kuda pilihan, pameran di hadapan Nabi Sulaiman. Dan dia seorang raja, maka dia keasikan nonton kuda-kuda tersebut. Sampai akhirnya di waktu sore dia nonton kuda-kuda tersebut sampai matahari tenggelam, dia lupa untuk zikir petang. Tatkala sudah tenggelam matahari baru dia sadar, saya belum zikir petang, maka dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala inni
Kata Nabi Sulaiman, "Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab." Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya aku suka dengan melihat kuda-kuda tersebut sehingga lalai dari mengingat Rabbku sampai akhirnya matahari tenggelam." Dia pun minta ampun kepada Allah. Dan di antara bentuk dia bertobat kepada Allah, kafarahnya kepada Allah, dia mengatakan, "Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq." Dia bilang, kembalikan kuda-kuda yang indah tersebut. Lalu disembelih seluruhnya oleh Nabi Sulaiman kuda-kuda tersebut, yang kemudian disembelih, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kuda-kuda ini telah melalaikan dia. Dan ini bentuk taubatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sering saya sampaikan, kalau antum punya mobil baru, ternyata mobilnya membuat antum lalai, antum sumbangkan saja ke pondok. Kenapa? Ini mobil bikin saya lalai. Coba Nabi Sulaiman gara-gara lupa zikir petang saja, dia merasa bersalah. Ini para nabi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga pernah bersalah dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu namanya maksum, bersalah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersalah, kita berdosa, siapa yang ditegur? Enggak ada. Wahyu sudah terputus. Malaikat Jibril sudah tidak turun lagi. Kalau ada malaikat Jibril turun zaman sekarang, itu bukan malaikat Jibril asli. Itu pasti made in China, itu malaikat Jibril. Seperti yang turun kepada Lia Aminuddin, itu enggak beres malaikat Jibrilnya itu. Itu pasti jin itu. Kalau enggak KW7 itu malaikat Jibrilnya. Karena sudah selesai tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi dahulu kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, melalui wahyu. Seperti Nabi SAW pernah mengharamkan sesuatu, kalau tidak salah madu, karena ingin menyenangkan istrinya. Allah tegur dengan surat yang namanya dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu hanya karena mencari keridhaan istrimu? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik, meninggal, Nabi SAW ingin menyolatkan dia, dan Nabi solatkan. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW solatkan solat jenazah orang munafik tersebut, dan diikuti oleh para sahabat. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih. Wahai, jangan sekali-sekali engkau menyolatkan mereka yang meninggal, tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi salah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, inilah contoh para anbiya bagaimana mereka kalau bersalah, mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam waktu melakukan kesalahan, dia melihat ada Bani Israel bertengkar dengan suku Kipti dari Mesir. Maka fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Waktu lagi bertengkar, maka suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun datang, fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa pukul lelaki tersebut, bukan maksudnya membunuh, tapi karena Nabi Musa saking kuatnya, begitu sekali tinju langsung mati orang tersebut. Maka Nabi Musa pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, faghafaralah, Allah ampuni. Allah ampuni Nabi Musa alaihissalam. Karenanya ini merupakan contoh bagi kita. Kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan nunda-nunda tobat tersebut. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar semua manusia bertobat. Tetapi memang benar semua manusia berdosa. Namun tidak semua orang sama sikapnya menghadapi dosa. Orang beriman takut dengan dosanya. Orang beriman takut dengan dosanya. Sebagaimana ya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a fihi. Sungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya seakan-akan sebuah gunung yang akan menimpanya. Dia takut dengan dosa-dosanya. Ini seorang mukmin. Kalau dia melakukan dosa, dia khawatir karena dia tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Jangan-jangan dia bermaksiat langsung meninggal dunia, dicabut nyawanya dalam kondisi belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin senantiasa menghidupkan rasa takutnya kepada Allah kalau dia melakukan dosa. Adapun orang fajir, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi fayaqulu hakadha. Adapun seorang fajir atau orang munafik, kalau dia melakukan dosa, dia cuek terhadap dosa tersebut.
Dia memandang dosanya seperti seekor lalat yang melewati hidungnya lantas dia usir, selesai. Oleh karenanya kita dapat di sebagian orang takut tatkala melakukan dosa. Takut tatkala melakukan dosa. Dan sebagian yang lain cuek dengan dosanya. Dia merasa pede, dia tidak merasa bersalah. Nah, kalau kita seorang mukmin kita berusaha merasa bersalah karena dari merasa bersalah tersebut baru kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah ibadah yang mulia. Taubat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak sekali faedah-faedah taubat. Banyak sekali nanti akan kita sebutkan apa saja faedah-faedah taubat. Dan ingatlah, taubat itu pintunya terbuka selebar-lebarnya. Betapapun besar dosa seseorang, betapapun parah dosa seseorang, maka Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka dan waktu bertobat luas selama belum meninggal. Kalau nyawa sudah di kerongkongan meskipun masih hidup tidak diterima. Oleh karenanya Allah menolak taubatnya Firaun. Kenapa Firaun bertobat tatkala nyawa sudah di kerongkongan? Yang Allah abadikan dalam surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Tatkala Firaun akan tenggelam, Allah tenggelamkan dia, tiba-tiba Firaun beriman, dia berkata, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil." Dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Seakan-akan dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Oleh karenanya sebagian orang sesat seperti Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, dia mengatakan Firaun masuk surga. Kenapa Firaun masuk surga? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Firaun perkataan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Tetapi sudah terlambat, tidak diterima. Ini pendapat yang sesat yang mengatakan Firaun masuk surga. Kalau Firaun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. Firaun aja ngaku Tuhan masuk surga apalagi kita. Jadi enggak benar. Jadi Firaun mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat yang Allah tidak terima taubatnya. Makanya Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau taubat wahai Firaun. Sebelumnya kau termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli tafsir sebutkan di antaranya Ibnu Katsir dari kisah Israiliyat ya. Tanpa sanad yang jelas ya, tetapi hanya sekedar disebutkan waktu Firaun mau bertobat mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingin qomat kamit Firaun, datang Jibril. Jibril tidak mau Firaun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Firaun kebanyakan qomat kamit nanti Allah maafkan Firaun. Makanya waktu Firaun mulai ngomong, Jibril ambil pasir masukkan ke mulutnya biar enggak bisa ngomong, mati ke neraka jahanam. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Firaun kebanyakan qomat kamit, nanti diampuni oleh Allah. Jibril tidak mau. Antum lihat bagaimana rahmatnya Allah. Firaun sudah luar biasa kayak gitu, bajingan, penjahat, ngaku sebagai Tuhan. Ya, Allah masih ngirim Nabi Musa supaya dia sadar. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah perkataan yang baik kepada Firaun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar. Ini padahal ngaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Allah tidak kirim langsung, saya adalah Tuhan, tidak kirim halilintar, mati, enggak. Tapi Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Allah kirim Nabi Musa, Allah kirim Nabi Harun untuk mendakwai Firaun. Masih terus diberi kesempatan, dikirimkan berbagai macam mukjizat agar Firaun sadar, namun tidak sadar-sadar juga. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengaku Tuhan, kalau bertobat tetap diterima tobatnya oleh Allah. Oleh karena kita tahu bahwasanya dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat tidak ada yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengalahkan dosanya Firaun? Dosa yang luar biasa. Menyiksa Bani Israel, membunuh Bani Israel, anak-anak baru lahir dibunuh oleh Firaun, ngaku sebagai Tuhan, itu pun masih ditawarkan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin, seorang bertobat dan pintu taubat terbuka seluas-luasnya selama nyawa belum di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taubatnya Firaun yang mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan
perkataan dia terakhir la ilaha illallah, namun tidak diterima karena di luar dari waktu yang telah ditentukan. Allah menyebutkan beberapa kisah di Al-Quran tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya kisah Fir'aun tersebut. Di antaranya kisah orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat yang dikubur hidup-hidup, yang dibakar hidup-hidup, yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan menyiksa kaum mukminat kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka azab neraka jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Ayat ini turun tentang orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, kaum mukminat. Kenapa disiksa? Kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka disiksa, bukan tidak ada kesalahan sama sekali. Mereka disiksa cuma hanya satu kesalahan, karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka beriman kepada Allah. Itu saja yang buat mereka disiksa. Bahkan para penyiksa ini, mereka wahum alaihi qu'ud. Mereka apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud." Kata Allah, celaka orang-orang yang buat parit untuk membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Tatkala mereka duduk, kata Allah, menyaksikan penyiksaan tersebut, bahagia tatkala melihat kaum mukminin disiksa. Bayangkan dosanya luar biasa. Kesalahan mereka luar biasa. Mereka bersenang-senang dengan menyiksa kaum mukminin. Bagaimana siksaan tersebut? Kaum mukminin dan kaum mukminat dibakar hidup-hidup, digali parit, dimasukkan kalau tidak kafir kepada Allah, dibakar hidup-hidup. Sementara mereka riang gembira menyaksikan siksaan tersebut. Kalau kita pakai logika kita, orang seperti ini mana mungkin diampuni oleh Allah? Bagaimana diampuni oleh Allah seorang yang bahagia melihat kaum mukminin disiksa? Bagaimana seorang diampuni oleh Allah yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat hidup-hidup, dibakar hidup-hidup? Tetapi bagi Allah orang seperti ini masih bisa diampuni. Oleh karenanya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang pedih. Artinya, kalau seandainya mereka bertobat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah siksaan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan rahmat Allah sangat luas. Kalau Fir'aun saja diterima taubatnya kalau dia bertobat, apalagi dosa-dosa yang lainnya. Di antara kisah yang Allah sebutkan tentang taubatnya orang-orang pelaku maksiat, seperti kisah para penyihir Fir'aun. Untuk bayangkan Fir'aun mengajak Nabi Musa duel dalam masalah sihir. Kemudian Fir'aun mengumpulkan para penyihir, dikumpulkanlah para penyihir untuk melawan Nabi Musa. Datanglah para penyihir dari berbagai penjuru bersatu padu untuk mengalahkan Nabi Musa. Kedatangan mereka tujuannya adalah untuk mengalahkan utusan Allah Nabi Musa alaihissalam. Dan profesi mereka selama ini bertahun-tahun adalah penyihir. Profesi mereka syirik. Mereka cari nafkah dengan apa? Praktek sihir. Mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Jadi kehidupan mereka adalah sebagai penyihir. Dan kita tahu sihir adalah syirik. Namun subhanallah, di akhir hayat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai sehari mereka bertobat kepada Allah, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga. Tatkala mereka mengadakan duel dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, maka berubahlah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka benar-benar menjadi ular, sampai Nabi Musa pun ketakutan. Nabi Musa ketakutan, Nabi Musa tersihir. Nabi Musa ketakutan. Maka Allah mengatakan, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan kau takut wahai Musa. Kau yang menang. Lemparkanlah tongkatmu. Waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya benar-benar jadi ular sungguhan. Lantas ular sungguhan tersebut memakan ular-ular kecil yang merupakan sihir dari para penyihir Fir'aun. Tatkala para penyihir Fir'aun melihat bagaimana
tongkat Nabi Musa berubah benar-benar menjadi ular betulan, maka mereka beriman karena mereka tahu ini bukan sihir. Kenapa? Kalau sihir itu hanyalah halusinasi, hanyalah menipu pandangan mata. Harusnya tongkat dilihat menjadi ular, harusnya tali dilihat jadi ular. Tetapi tongkatnya Fir'aun bukan halusinasi. Benar-benar tongkat berubah jadi ular yang daging. Dari situlah mereka beriman. Mereka tahu bahwasanya apa yang didatangkan oleh Musa ini alaihissalam bukanlah sihir. Maka mereka mengatakan, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman. Fa ulqiyas saharatu sujada. Mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka Fir'aun pun marah. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan? Sungguhnya kalian telah kerjasama. Musa itu guru kalian, kata Fir'aun. Musa itu guru kalian. Kalian telah bekerja sama dalam acara ini. Akhirnya kata Fir'aun, la uqatti anna aydiyahum. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kata Fir'aun, maka saya akan menyalib kalian. Saya akan potong tangan kalian, potong kaki kalian, dan saya akan salib di pohon korma. Mereka mengatakan faqdi ma anta qad. Kata para penyihir yang tobat, mereka berkata, wahai Fir'aun, lakukan yang kau kehendaki. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanyalah menyelesaikan, mematikan kami dalam kehidupan dunia. Sementara kami menginginkan kehidupan apa? Akhirat. Mereka dibunuh, meninggal dunia. Mereka beriman tidak sampai 1 siang, cuma sebentar iman mereka. Namun ternyata iman mereka, taubat mereka ini menghapuskan kesyirikan mereka yang puluhan tahun. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala, seorang harus yakin betapapun besar dosanya, betapapun parah dosanya, tidak ada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah sebutkan ayat dalam surat Az-Zumar yang dikenal oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan pengharapan dalam Al-Qur'an. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Allah tidak berkata wahai hamba-hambaku yang bermaksiat, tapi kata Allah alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kata Allah seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini. Betapa banyak rahmat yang Allah turunkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah mengatakan qul ya ibadi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ternyata para pelaku maksiat masih merupakan hamba-hamba Allah. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam bermaksiat, yang tenggelam dalam kemaksiatan. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan saya ingatkan, kita jangan buat orang putus asa. Ada orang sedikit-sedikit melakukan kesalahan, kita bilang aduh, kau ini susah diterima tobatnya, aduh kau ini sepertinya neraka jahanam. Tidak boleh seperti itu. Jangan kita buat dia putus asa, tapi kita tegarkan hatinya agar dia segera bertobat. Karena Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, yang hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat maksiat, janganlah kalian putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada orang seperti Fir'aun ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang yang membakar kaum mukminin, kaum mukminat, bakar hidup-hidup, bersenang-senang dengan proses pembakaran tersebut, ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para penyihir Fir'aun yang puluhan tahun profesinya adalah sebagai penyihir, musyrikin, ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lebih ringan daripada itu? Ingat hadis tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Ada seorang lelaki telah membunuh 99 nyawa. Waktu dia sudah membunuh 99 orang, tiba-tiba terbetik hatinya untuk bertobat. Demikian juga kadang-kadang ada orang jahat pingin tobat. Ada orang pezina pingin tobat. Ada peminum khamar terkadang pingin tobat. Setelah dia membunuh 99 orang, terbetik hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun minta untuk dipertemukan dengan orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Dia minta dipertemukan dengan orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Qadarullah,
Dia dipertemukan dengan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang paling alim. Maka datanglah dia kepada ahli ibadah, dia bertanya, "Wahai fulan, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih mungkin Allah terima tobatku?" Kata ahli ibadah ini, "Tidak mungkin." Dan ini banyak orang seperti ini. Mereka ahli ibadah, pandai baca Al-Qur'an, ya, rajin salat, rajin zikir, tapi bahlul. Iya, dia tidak punya ilmu agama. Tatkala dia tidak punya ilmu agama, waktu ditanya dia menjawab bukan pakai dalil tapi pakai perasaan. Dan ini salah seperti ini. Akhirnya orang ahli ibadah ini waktu ditanya, "Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa diterima tobatnya?" Dia pakai perasaan dia. 99 terlalu banyak. Seandainya 1-2 orang mungkin masih bisa. 99 dia bunuh. Maka dia bilang, "Tidak mungkin dimaafkan." Maka orang ini pun emosi, dibunuhlah. Kalau gitu sekalian 100. Dibunuhlah orang tersebut. Berarti orang ini dosanya sangat parah. Kenapa? Dia temperamental, cepat emosi. Masa gara-gara dibilang tidak dimaafkan langsung dia bunuh juga? Berarti kan parah ini orang. Akhirnya dia cari lagi orang yang paling alim. Akhirnya ketemu dengan orang yang paling alim. Dia tanya, "Apakah saya mungkin masih bisa dimaafkan?" Kata orang alim tersebut, "Mungkin. Tapi pergilah engkau ke kampung sebelah, beribadahlah kepada Allah bersama orang-orang kampung tersebut." Maka orang ini pun mulai melangkahkan kaki menuju kampung yang lain agar bisa beribadah kepada Allah. Di tengah jalan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, belum sampai kampung sebelah, namun dia sudah meninggal dunia. Ternyata dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah bertobat meskipun belum sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin dan hadirat, betapapun besar dosa seseorang, yakinlah Allah Maha Pengampun. Ya. Seorang berkata, "Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Dia mengatakan, "Ya Allah, meskipun dosaku sangat banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku." Ampunan Allah sangat luas. Ada seorang berzina. Lantas dia datang kepada seorang ustaz. Dia mengatakan, "Ustaz, saya ini melakukan zina. Dan sekarang saya sudah bertobat. Apakah Allah akan menerima tobatku?" Kata ustaz tersebut, "Pasti Allah terima. Tidak usah ragu." Dia bilang lagi, "Ya ustaz, tapi saya mau cerita tentang dosa saya." Kata ustaz tersebut, "Tidak perlu cerita. Sembunyikan apa? Dosa-dosamu. Dilarang kau ceritakan dosa-dosamu." Dia bilang, "Ustaz, saya tidak tenang kecuali kalau saya cerita." Kata ustaz tersebut, "Ya sudah, kalau gitu cerita, apa dosamu?" Dia bilang, "Ustaz, saya telah berzina dengan si fulana." Si fulana tersebut ustaznya kenal. Maka ustaz pun marah, "Saya tidak ampuni dosa-dosamu. Kalau Allah ampuni saya, tidak." Mau dipukul sama ustaz tersebut. Jadi dosa sebesar apapun ya akan diampuni oleh Allah selama syaratnya bertaubat sebelum meninggal dunia. Bertobat sebelum meninggal dunia. Dan jangan ragu akan hal ini. Dan kita jangan buat orang putus asa. Betapapun besar dosa yang dia lakukan, dosa apapun, kita berikan harapan kepada dia. Segera dia bertobat sebelum ajal menjemputnya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memotivasi agar kita bertobat kepada Allah. Yang pertama, orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin Anda sering bertobat, Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan bagaimana kau mencintai, tapi perkaranya apakah kau dicintai oleh Allah. Banyak orang ngaku cinta kepada Allah, tetapi kita khawatirkan ya cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Yang menjadi perkara utama, apakah Allah cinta kepada kita, itu menjadi masalah. Itu yang kita cari. Nah, di antara sarana yang mengantarkan Allah cinta kepada kita, yaitu kita banyak bertobat. Kita banyak bertobat kepada Allah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan oleh para sahabat, sekali duduk Rasulullah SAW bisa beristighfar 100 kali. Sekali duduk terkadang Rasulullah SAW beristighfar 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai didengar oleh para sahabat Nabi bertobat dan beristighfar. Kenapa? Orang yang semakin bertobat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan hadisnya.
Nabi mengatakan, "Naulam tuznibu," kalau kalian tidak berdosa, Allah binasakan kalian. Dan Allah datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa agar mereka bertobat. Kenapa? Karena taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita bermaksiat agar kita bertobat. Allah tidak suka maksiat, tetapi taubatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Sisihkan waktu. Antum salat malam, salat witir, setelah salat witir beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waktu yang utama di waktu sahur, maka Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara dalil yang menunjukkan Allah sangat mencintai orang yang bertobat adalah hadis dalam Sahih Muslim. Hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya salah seorang dari kalian tatkala dia berada di tengah padang pasir bersama ontanya, fan falatat minhu, tiba-tiba ontanya pergi. Dia di tengah padang pasir dengan ontanya, tiba-tiba ontanya kabur, lari. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di ontanya itu seluruh bekalnya, minumnya, makanannya dia taruh di onta. Tahu-tahu ontanya kabur membawa makanan dan bekalnya seluruhnya. Maka dia pun putus asa. Fattaja'a ala dhilli syajaratin. Waktu dia tahu ontanya pergi sementara di tengah padang pasir, panas yang amat terik, dia tahu dia tidak bakalan selamat. Maka dia pun berbaring di bawah rindangan sebuah pohon. Dia menanti kematian yang datang tadrijian, yang datang secara bertahap. Kenapa dia yakin pasti mati? Ya sudah, dia nunggu aja kematian. Sudah putus asa dan dia yakin dia akan mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'ima." Tatkala dia sudah pasrah menanti kematian, tiba-tiba ontanya itu datang sendiri, datang lagi. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan makanannya masih lengkap, minumannya masih ada, makanannya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha. Maka dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut agar tidak lari lagi. Lantas dia berterima kasih kepada Allah, dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah karena terlalu gembira. Bayangkan. Antum bisa bayangkan kegembiraan orang ini. Setelah dia yakin dia akan meninggal, tiba-tiba datang keselamatan. Sangat gembira dia. Tidak ada orang lebih gembira daripada dia. Sangat gembira. Saking gembiranya dia salah ngomong. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya berterima kasih kepada Engkau karena Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Ternyata gembiranya orang ini masih kalah dengan gembiranya Allah jika ada hambanya yang bertobat. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah contoh yang lebih tinggi. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah sayang kepada hambanya yang bertobat. Dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW menggambarkan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi abdihi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kapan Nabi ucapkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim? Kapan Nabi ucapkan hadis tersebut? Nabi ucapkan konteks hadis ini karena ada satu peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya Rasulullah SAW pernah didatangi mendapat tawanan perang. Di dalam tawanan perang tersebut ada seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan putranya. Maka dia gelisah mencari-cari putranya. Dia bagaimana tuh bayangkan seorang ibu anaknya hilang. Maka dia mencari sana sini sambil penuh dengan kesedihan mencari putranya. Setiap ada anak dia lihat jangan-jangan putranya. Setiap ada anak dia lihat jangan-jangan putranya. Sampai akhirnya dia mendapati putranya yang sesungguhnya milik dia. Begitu dia mendapati putranya yang hilang, segera dia dekap putranya tersebut, langsung dia susui putranya. Antum bayangkan kalau rahmat yang bisa kita gambarkan di bumi ini, rahmat yang paling besar ya rahmat dalam kondisi seperti itu. Kita tahu seorang ibu, kalau kita tanya mana rahmat yang paling besar, kasih sayang paling besar adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada yang mengalahkan. Kasih sayang ada di alam semesta ini yang paling tinggi adalah kasih sayang seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya paling tinggi dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia baru kehilangan anaknya. Kemudian dia cari-cari dengan penuh kesedihan, tiba-tiba dia dapati anaknya, kemudian dia dekap. Kira-kira kasih sayangnya seperti apa? Tidak tergambarkan.
Waktu Nabi melihat kondisi wanita ini, seorang ibu yang dia menyusui anaknya, para sahabat kagum bagaimana kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Kata Nabi, wallahu lallahu arhamu bi ibadihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Berarti ingatlah kasih sayang Allah sangatlah luas. Nah, kalau Anda seorang bapak atau seorang ibu, contoh sederhana. Anda punya anak nakal, kemudian kabur dari rumah. Anda omelin, Anda cubit, dia kabur dari rumah. Anda rindu enggak sama anak tersebut? Rindu. Waktu dia kembali kemudian minta maaf kepada Anda bahagia atau tidak? Bahagia. Walillahil matsalul a'la. Ini sekedar permisalan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala gembira dan bahagia kalau ada hambanya yang bertobat. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih gembira dengan tobat seorang hamba daripada orang yang sudah putus asa mati ditinggal untanya tahu-tahu balik lagi. Karenanya jangan pernah ragu-ragu untuk menunda taubat. Sungguhnya iblis menghalangi Anda untuk bertobat. Namun yakinlah Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian sendiri. Maka setiap berdosa segera beristighfar. Jangan ragu-ragu bertobat kepada Allah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin Anda sering beristighfar, semakin Anda sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tobat, tobat itu mendatangkan ya kemenangan di dunia terutama di akhirat. Dia sababul falah, sebab dari kemenangan dan keberuntungan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya wahai kaum mukminin tanpa terkecuali siapapun dia. Jadi tobat ini adalah tugas setiap orang. Ya, mau ustaz juga harus bertobat, ulama juga harus bertobat, ya. Rakyat jelata bertobat, presiden juga harus bertobat, menteri juga harus bertobat. Semuanya harus bertobat karena setiap orang tidak ada yang terlepas dari dosa dan masing-masing punya dosa-dosa tersendiri. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai seluruhnya kaum mukminin tanpa terkecuali. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Nur ayat 31, dalam surat An-Nur 31, Allah buka ayat ini dengan masalah orang yang tidak menundukkan pandangan. Ayat ini awal dari ayat ini, di akhir ayat Allah mengatakan bertobatlah kalian. Awal ayatnya Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Sampaikanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan sampaikanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ternyata ayat ini didahului dengan perintah untuk menundukkan pandangan. Dan Allah mengatakan, ya, dzalika azka lahum. Orang yang menundukkan pandangan lebih suci bagi mereka, lebih khusyuk bagi salat mereka, lebih suci bagi iman mereka. Dan Allah mengatakan innallaha khabirun, sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Sebagai peringatan, kalau Anda melirik cewek, ada lagi kumpul-kumpul sama orang, tahu-tahu ada cewek lewat Anda ngelirik, terpesona, orang lain mungkin tidak tahu tapi Allah tahu. Sebelum Anda membalikkan lirikan mata Anda sudah tercatat oleh malaikat. Benar kata Nabi SAW kepada Ali, lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagi engkau pandangan pertama dan pandangan kedua haram, ya. Kalau kita enggak sengaja ya alhamdulillah. Ya enggak sengaja mau diapain? Boleh, ini tidak jadi masalah. Ya. Tapi tidak boleh dibalikkan lagi kedua kali. Dan bukan berarti kalau sekali pandang boleh berarti melotot terus, jangan sampai kedip. Kalau sudah kedip sudah enggak boleh. Tidak. Dan bukan berarti pandangan pertama boleh, lantas kita duduk di depan mall tunggu cewek lewat. Pandangan pertama terus semuanya lewat terus. Enggak. Kan ceweknya ganti-ganti, pandangan pertama terus. Itu maksudnya pandangan tidak sengaja. Yang kalau sengaja, melirik sengaja dosa. Loh, ada bayang-bayang kayaknya ada cewek lewat. Wah, ya. Depan kita nggak tahu kalau kita ngelirik. Tapi Allah tahu. Allah mengatakan innallaha khabirun. Khabir itu adalah sifat Allah yang menunjukkan ilmu tapi pada perkara-perkara yang detail. Pada perkara-perkara yang apa yang detail. Kenapa? Karena lirikan mata ini perkara yang detail, orang lain tidak sadar.
Tapi Allah tahu, Anda tahu. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata. Antum melirik begini, Allah catat. Sebelum antum balikan mata, sebelum antum berkedip sudah tercatat di catatan amal Anda. Kelihatannya perkara sepele. Mengumbar pandangan kelihatannya perkara sepele. Ternyata Allah suruh bertobat dari menundukkan pandangan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di akhir ayat Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian seluruhnya. Semoga kalian beruntung. Ini dalil kata Syekh Utsaimin, wajib beristighfar dari pandangan mata yang diumbar. Wajib bertobat dari pandangan mata yang diumbar. Agar kita tahu betapa banyak dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang bisa tundukkan pandangan kalau hidup di Jakarta? Siapa yang bisa? Kalau di Samarinda mungkin masih bisa ya. Masih bisa atau tidak? Atau sudah nggak mungkin lagi sekarang? Samarinda insya Allah masih banyak orang baik, masih banyak nutup aurat, masih banyak. Di Jakarta, coba. Saya pernah satu kali turun dari bandara sama orang Madinah, orang Arab Saudi. Begitu sampai di bandara kita nunggu bagasi, orang Arab Saudi astagfirullah, astagfirullah terus ya, astagfirullah, astagfirullah. Kayaknya baru pertama kali ke Indonesia. Dia kaget ternyata banyak bidadari tersebar di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Saya juga begitu, lama-lama. Lama-lama begitu, semuanya begitu gimana? Tapi subhanallah saya lihat dia ketakutan. Begitu sampai dia istighfar terus. Sambil nunggu barang itu apa? Astagfirullah, astagfirullah. Gimana? Dia nunggu barang sebelah dia cewek. Melihat barang di situ cewek juga pahanya kelihatan. Juga kelihatan semua. Terus gimana mau cari barang tutup mata? Enggak mungkin. Dia harus buka mata, ya yang dia lihat macam-macam. Istighfar terus sampai dia astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah imannya. Iman ahlul Madinah. Ente di Jakarta gimana motor? Ente naik mobil, depan ente cewek. Lagi motor kelihatan macam-macam. Ente tutup mata nabrak dia. Lebih banyak istighfar lagi. Buka mata juga repot. Lihat ke atas juga iklan-iklan bermacam-macam. Lihat ke bawah lebih parah lagi. Tundukan pandangan lebih bawah, lebih parah. Jadi kita banyak istighfar. Dosa karena pandangan kita saja banyak. Banyak, belum lagi dosa karena pendengaran kita. Dengar musik-musik macam-macam. Sudah ngaji, sudah bertobat, dengar musik tangannya ikut goyang-goyang. Kuning goyang-goyang kenapa? Asyik dengar musik. Ada kadang-kadang kakinya yang goyang. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, belum lisan kita banyak sekali dosa. Terus kita tidak bertobat. Maka Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai kaum mukminin agar kalian beruntung. Nah, bertobat itu merupakan sebab keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan taubat, taubat menyebabkan dosa-dosa diampuni dan merupakan sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Taubat itu secara logika harusnya hanya merupakan sebab diampuni dosa, harusnya demikian. Ternyata Allah kasih nilai plus, selain merupakan sebab diampuni dosa, juga merupakan sebab masuk surga. Seharusnya logikanya lah kalau kita bersalah kita minta maaf, dosa kita diampuni, tok, selesai. Tidak, ternyata bukan cuma diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan juga ke dalam surga. Kenapa? Karena taubat sendiri merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi taubat itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, bahkan memasukkan orang ke dalam apa? Surga. Kata panitia, break dulu. Kasihan ustadznya capek katanya. Jadi kita break 10 menit ya. Boleh? Boleh atau tidak? Kalau nggak boleh saya pulang. Oke, break dulu 10 menit. Insyaallah saya istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.